Dan untuk mengetahui pergerakan saham hari ini kita akan membahasnya bersama Kepala Riset Samuel Sekuritas, Surya Dharma. Selamat pagi Pak Surya, terima kasih sudah hadir. Kemarin di akhir minggu kemarin di hari Jumat sempat ditutup di zona merah meskipun masih bertahan di level 5.000 tapi dibuka tadi memang bisa rebound tapi naiknya ini juga tipis sekali begitu. Dari analisis Anda apakah ini akan bisa terus bertahan sepanjang minggu ini kita bisa terus di level 5.000 atau tipisnya ini kita bisa kembali turun lagi ke level? Soalnya sekarang kan 5.100 kan. Jadi orang-orang berpikir itu harus tembus dulu 5.100. Kalau misalnya itu nggak terjadi, mungkin kan ada kecenderungan bisa melemah lagi kan. Walaupun sekarang kan masih cukup aman ya di atas 5.000 kan. Nah tapi memang hal-hal yang mendukung untuk kenaikan saham hari ini kan nggak begitu banyak ya. Jadi, masih minim sentimen begitu ya untuk domestik. Jumat juga kemarin kan Amerika flat ya. Mau Dow mau S&P semua flat. Walaupun mereka sebetulnya untuk 3 minggu berturut-turut itu masih naik ya untuk Dow dan S&P ya. Nasdaq itu penurunan pertama secara mingguan dalam 3 minggu. Tapi relatif itu nggak ada pergerakan banyak. Kemudian juga consumer sentiment index di sana ternyata turun. Jadi sentimen juga negatif. Dan COVID kita udah 70.000 sekarang di sana ya. Sudah 80.000 bahkan 80.000 ya kemarin. Ya. Nah itu kan luar biasa. Karena belum ada kecenderungan menurun kan. Nah di Indonesia sendiri sebetulnya Jumat kemarin itu kan turun walaupun masih di atas 5.000 tapi yang perlu kita perhatikan sebetulnya net sell asingnya kan masih cukup tinggi ya. Jadi di regular itu kalau saya lihat sekitar 500 miliar lebih ya. Walaupun ada di negosiasi 100-an berarti kan masih 400-an miliar yang keluar pada hari Jumat kemarin ya. Iya dan banyak pula juga dari sektor perbankan pula begitu ya yang untuk net foreign salah satunya ya. Padahal kan sebetulnya hari Kamis itu kan beritanya cukup bagus kan. Suku bunga BI turun kemudian juga neraca perdagangan surplusnya tinggi ya di atas ekspektasi kan 1,27 US dollar miliar kan waktu itu. Jadi itu tidak begitu banyak mendukung pasar kelihatannya karena rupiah juga rupanya masih di 14.700-an. Jadi nggak begitu kuat gitu ya. Tapi hari ini memang ada berita yang cukup positif sebetulnya dari CPO ya, plantation ya. Karena hari Jumat tuh kemarin naik hampir 4% ya, 3,9%. Jadi secara mingguan tuh 8,2% kenaikannya. Karena ada berita juga ada D100 katanya kan. Tapi dari CPO ini sendiri kira-kira akan mempengaruhi pasar juga tidak atau mempengaruhi indeks kita juga tidak Pak Surya? Berpengaruh tapi mungkin tidak sedominan saham perbankan misalnya kan. Kalau saham perbankan hari ini kan kayaknya nggak begitu banyak bergerak ya. Iya. Tadi Anda katakan ini sedang menguji level psikologis ya setidaknya harus di 5.100 dulu baru istilahnya kita jejak gitu. Tapi sekarang ini sudah sebenarnya sangat tipis ya 5.092. Apakah untuk mencoba di level psikologis 5.100 ini indeks masih sanggup begitu untuk ada di level saham perbankannya itu? Mesti naik sih. Saham perbankannya mesti naik. Jadi kalau biasanya indeks ini sangat cerminan dari saham perbankan juga ya. Jadi kalau misalnya saham perbankan nggak kemana-mana itu khususnya yang Big Four itu nggak kemana-mana, umumnya IHSG juga nggak kemana-mana gitu. Tapi bursa utama Asia cukup mempengaruhi tidak? Kalau kita lihat Nikkei terkoreksi, Hang Seng terkoreksi, Straits Times juga terkoreksi untuk saat ini akan mempengaruhi kita juga tidak? Mestinya sih pengaruh. Makanya saya tadi perkirakan sebenarnya pagi ini nggak positif malah ya. Kecenderungan flat malah bisa negatif kan. Ya. Jadi dibuka seperti hari ini positif sih masih lumayan juga ya kalau saya lihat ya. Karena di luar kan memang turun semua ya. Malah penurunannya itu lebih besar dibandingkan pagi hari ya untuk Nikkei dan Kospi juga ya. Hanya Shanghai mungkin yang naik hari ini ya. Jadi relatif nggak ada banyak sentimen positif dari regional dan di dalam negeri juga kita belum ada berita yang cukup positif ya untuk meningkatkan sentimen. Aksi profit taking sendiri bagaimana Pak Surya? Itu bisa terjadi karena memang Q2 itu kan sebentar lagi kan rilis kinerja keuangan kan mulai keluar kan dan kita perkirakan mungkin nggak begitu bagus kan. Sedangkan Q1 aja kemarin kan banyak sekali yang di bawah perkiraan kita kan. Yang harusnya belum ada efek dari COVID-19 tapi ternyata kinerjanya juga banyak yang nggak begitu impresif ya. Jadi memang Q2 ini kita sudah perkirakan bakal jelek, tapi jeleknya seberapa itu kan mesti lihat dari laporan keuangannya kan. Jadi itu memang udah mulai ditunggu karena akhir bulan ini mungkin ya mulai keluar rilis Q2 kan sampai bulan depan gitu ya. Jadi paling pelaku pasar juga setidaknya sudah tahu juga sudah mengantisipasi dan juga perkiraan ekonomi juga turun sampai minus 4% ini juga sudah diantisipasi oleh pelaku pasar begitu ya. Tapi kalau untuk saham-sahamnya sendiri untuk saat ini saham apa saja yang paling mensupport posisi indeks kita bisa mensupport posisi indeks kita di level sekarang? Salah satunya si perbankan seperti saya kemarin tadi. Terus juga beberapa yang sebetulnya
tidak begitu terpengaruh oleh PSBB dan lain-lain. Ini kan saham konsumer misalnya kan, konsumer terus juga Telco juga begitu juga masih kan, tetap kuat. Telco juga masih kuat, tapi Telkomnya ketekan jadi mungkin jadi nggak begitu ini juga ya. Kalau konsumer itu mungkin saham rokok juga kan agak menarik juga kan. Misal contohnya Gudang Garam, Sampurna itu kan tertekan udah cukup banyak ya. Penurunannya sangat tinggi, tapi ternyata mereka gara-gara turunnya tinggi, dividen yang dikeluarkan itu dividennya menjadi tinggi gitu. Lebih besar. Karena harganya udah turun banyak ya. Jadi kalau saya lihat dua-duanya itu 7%-an ya. Sampurna mungkin udah membagikan dividennya, tapi Gudang Garam kan belum nih bulan Agustus ya. Kalau saya hitung-hitung berpotensi mungkin di atas 7% ya dividen yieldnya. Jadi itu sangat menarik ya. Jadi itu juga mungkin bisa diperhatikan juga ya. Jadi perbankan, consumer goods juga masih bisa diperhatikan. Kalau perbankan sendiri beberapa minggu ini yang warawiri hanya BBCA saja, biasanya ada BMRI juga. Kira-kira apa yang bisa Anda rekomendasikan untuk perbankan yang memang masih oke untuk saat ini? Big Four ya, Big Four saham 4 bank terbesar. Tapi memang BCA sama BRI kan sebulan terakhir ini naiknya udah cukup banyak juga ya. Jadi yang masih ketinggalan sebenarnya BNI sama Mandiri mungkin ya. Tapi memang berita isu di perbankan ini kan sebetulnya kan restrukturisasi masih ya. Walaupun sekarang udah mulai kelihatan agak melambat ya penambahannya. Tapi kan tidak bisa menghindari bahwa laba bersih mereka kemungkinan akan turun. Di Q2 juga akan turun kan karena restrukturisasi ini. Dan saya lihat dari data yang 5 month sudah terlihat kecenderungan itu memang terjadi. Sudah terjadi ya. Sudah terjadi gitu. Jadi kemungkinan nanti pada waktu rilis Q2 kemungkinan laba bersihnya kita udah mesti siap-siap nih laba bersihnya turun kan. Cuma seberapa besar nampaknya kan? Pelaku pasar pun sudah sangat paham dan sudah mengantisipasi dari sekarang begitu Pak Surya. Terakhir Pak Surya, untuk level dari indeks kita sendiri IHSG untuk support resistance-nya ada di kisaran berapa untuk hari ini? Sih nggak tembus 5.000 ya. 5.000 ini kan angka psikologis ya. Atasnya mungkin resisten 5.100 lah. 5.100. Kalau misalnya 5.100-nya bisa tembus dan cukup kuat jadi support kan, kinerjanya nanti misalnya Q2 kurang bagus pun kita masih bisa setidaknya masih berjaga lah di level terjaga di level 5.000 begitu ya. Baik, terima kasih banyak Pak Surya Dharma telah hadir bersama kami pagi ini.